Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rudi Kurniawan. Pada video kali ini saya akan mencoba membahas sedikit mengenai landasan sosiologi pendidikan. Masih dalam mata kuliah yang sama dengan video sebelumnya, yaitu landasan pendidikan IPS yang diampu oleh Bapak Nurdiansa MPD. Ini dia profil saya, pengenalan dari saya. Pembahasan saya pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama akan membahas mengenai pengertian sosiologi, landasan sosiologi pendidikan, landasan sosiologi pendidikan di Indonesia, ruang lingkup dan fungsi kajian sosiologi pendidikan, pendidikan sebagai peranata sosial. Kita masuk ke dalam pengertian sosiologi. Sosiologi yaitu hubungan atau interaksi antara individu dengan individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Di mana sosiologi ini lahir pada abad ke-19 di Eropa karena pergeseran pandangan tentang masyarakat. Sosiologi sebagai ilmu otonom dapat lahir karena terlepas dari pengaruh filsafat. Di mana tokoh bapak sosiologi adalah Auguste Comte. Ciri-ciri sosiologi yang pertama yaitu empiris. Empiris merupakan ciri utama sosiologi sebagai ilmu, sebab bersumber dan diciptakan dari kenyataan yang terjadi di lapangan. Yang kedua, teoritis adalah peningkatan fase penciptaan tadi yang menjadi salah satu bentuk budaya yang bisa disimpan dalam waktu lama dan dapat diwariskan kepada generasi muda. Yang ketiga ada kumulatif. Sebagai akibat dari penciptaan terus-menerus, sebagai konsekuensi dari terjadinya perubahan di dalam masyarakat, yang membuat teori-teori itu akan berkumulasi mengarah kepada teori yang lebih baik. Dan yang terakhir ada non-etis, karena teori ini menceritakan apa adanya tentang masyarakat beserta individu-individu di dalamnya, tidak menilai apakah hal itu baik atau buruk. Selanjutnya kita akan bahas mengenai landasan sosiologi pendidikan. Landasan sosiologi pendidikan merupakan landasan analisis ilmiah tentang proses sosial dan pola-pola interaksi sosial di dalam sistem pendidikan, di mana aspek sosial yang melekat pada diri individu yang perlu dikembangkan dalam perjalanan hidup peserta didik agar jadi matang. Selanjutnya kita masuk ke dalam ruang lingkup dan fungsi kajian sosiologi pendidikan. Yang pertama kita membahas mengenai ruang lingkup dari sistem pendidikan. Yang pertama, hubungan sistem pendidikan dengan aspek masyarakat. Nah, pada hubungan sistem pendidikan dengan aspek masyarakat ini membahas mengenai fungsi pendidikan dalam kebudayaan, hubungan sistem pendidikan dan proses kontrol sosial dan sistem kekuasaan, fungsi sistem pendidikan dalam memelihara dan mendorong proses sosial dan perubahan kebudayaan, hubungan pendidikan dengan kelas sosial atau sistem status. Nah, yang kedua ada hubungan kemanusiaan di sekolah, di mana meliputi sistem kebudayaan yang ada di sekolah, pola interaksi atau struktur masyarakat yang berada di sekolah tersebut. Yang ketiga, pengaruh sekolah pada perilaku anggotanya. Ini juga mempelajari mengenai peran sosial dari seorang guru, sifat sifat kepribadian dari guru tersebut, dan pengaruh dari kepribadian guru terhadap tingkah laku siswanya, serta fungsi sekolah dalam sosialisasi anak-anak. Selanjutnya, yang keempat ada sekolah dalam komunitas yang mempelajari pola interaksi antar sekolah dengan kelompok sosial lain di dalam komunitas, di mana meliputi pelukisan tentang komunitas, analisis tentang proses pendidikan, hubungan antara sekolah dan komunitas dalam fungsi kependidikan, dan faktor-faktor demografi dan ekologi dalam hubungannya dengan organisasi sekolah. Selanjutnya kita masuk ke dalam fungsi sosiologi. Yang pertama itu fungsi eksplanasi dari
judulnya eksplanasi, bahwa eksplanasi itu menjelaskan dan memberikan pemahaman tentang fenomena yang termasuk dalam ruang lingkup pembahasannya. Penjelasan ini biasanya disampaikan melalui berbagai media komunikasi, baik itu melalui handphone, televisi, radio, dan lain sebagainya. Yang kedua, prediksi. Seperti yang kita tahu bahwa prediksi itu meramal kondisi dan permasalahan pendidikan yang diperkirakan akan muncul pada masa yang akan datang. Jadi sudah melangkah atau memikirkan atau meramal tentang masa depan. Yang ketiga ada utilisasi, yaitu mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat seperti masalah lapangan kerja dan pengangguran, konflik sosial, kerusakan lingkungan, dan lain-lain yang memerlukan dukungan pendidikan dan masalah penyelenggaraan pendidikan sendiri. Selanjutnya kita masuk ke dalam landasan sosiologi pendidikan di Indonesia, di mana landasan sosiologi pendidikan di Indonesia mengandung norma dasar pendidikan yang bersumber dari norma kehidupan masyarakat yang dianut oleh suatu bangsa. Untuk memahami kehidupan bermasyarakat suatu bangsa, kita harus memusatkan perhatian pada pola hubungan antar pribadi dan antar kelompok dalam masyarakat. Yang pertama, dalam kehidupan bermasyarakat dibedakan dalam 3 macam norma yang berdasarkan oleh pengikutnya. Yang pertama ada paham individualisme yang dilandasi oleh teori bahwa manusia itu lahir merdeka dan hidup merdeka. Masing-masing boleh berbuat apa saja menurut keinginannya, asalkan tidak mengganggu keamanan orang lain. Dampak individualisme ini menimbulkan cara pandang yang lebih mengutamakan kepentingan individu di atas kepentingan pribadi. Paham ini dapat menyebabkan perpecahan karena mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan yang ada di masyarakat atau negara. Yang kedua ada paham kolektivisme. Paham kolektivisme memberikan kedudukan yang berlebihan kepada masyarakat secara perseorangan hanyalah sebagai alat bagi masyarakatnya. Yang ketiga ada paham integralistik, yaitu paham yang dilandasi oleh pemahaman bahwa masing-masing anggota masyarakat saling berhubungan erat satu sama lain secara organis merupakan masyarakat. Masyarakat yang integralistik ini menempatkan manusia tidak secara individu alias melainkan dalam konteks strukturnya. Manusia adalah pribadi dan juga merupakan relasi. Selanjutnya, landasan sosiologi pendidikan menganut paham integralistik yang bersumber dari norma kehidupan masyarakat. Yang pertama itu mengembangkan sikap kekeluargaan, gotong royong, kebersamaan, dan musyawarah untuk mufakat. Yang kedua, kesejahteraan bersama menjadi tujuan hidup bermasyarakat. Yang ketiga, negara melindungi warga negaranya. Yang keempat, selaras serasi seimbang antara hak dan kewajiban yang diperoleh. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi yang terakhir, pendidikan sebagai pranata sosial. Pranata pendidikan merupakan salah satu pranata sosial dalam rangka proses sosialisasi atau enkulturasi untuk mengantarkan individu ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbudaya, serta untuk menjaga kelangsungan eksistensi masyarakat dalam kebudayaannya. Melalui pranata pendidikan, sosialisasi, dan satu enkulturasi diselenggarakan masyarakat sehingga eksistensi masyarakat dan kebudayaan dapat bertahan sekalipun individu atau anggota masyarakatnya berganti karena terjadi kelahiran, kematian, dan perpindahan. Selanjutnya kita masuk ke dalam fungsi utama pranata, di mana pranata mempunyai 2 fungsi utama, yaitu yang pertama fungsi konservasi. Fungsi konservasi pranata pendidikan untuk mewariskan atau melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat dalam mempertahankan kelangsungan eksistensi masyarakat. Yang kedua ada fungsi inovasi.
Pranata pendidikan berfungsi untuk melakukan perubahan dalam pembaruan masyarakat beserta nilai-nilai budaya.